kita setelah sekian lama jeda. Terakhir kali ketemu kita di acara ulang tahun Cinta Tubuh. Nah setelah itu kita mengistirahatkan diri, banyak kegiatannya supaya jangan terlalu banyak keluar yang tidak perlu dan banyak kegiatan via Zoom. Oke, dan ini berhubung karena kita ketemu ini karena kita habis nemenin cici cantik kita Kristi yang biasa disebut dengan Nuna. Kali ini ada sedikit kendala sama kakinya, itu di bagian lutut ya Nuna. Ya. Itu di bagian lututnya, jadi ada sedikit rasa nyeri. Sebenarnya mungkin sakitnya udah agak lama, tapi baru intens diobati belakangan ini. Jadi sebelumnya sudah disarankan sama Oni untuk segera berobat ke dokter spesialis tulang, tapi berhubung banyak kendala satu dan lain hal, akhirnya baru terrealisasi di Januari 2022. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin di sini, tapi mungkin sebelum Nuna yang bercerita, kita mungkin tanya Oni dulu apa yang menyebabkan Oni nyuruh Nuna untuk segera ke dokter tulang tuh pertimbangannya apa? Iya, pertama kan awalnya tuh dia belum bengkak ya, masih sakit, lututnya susah digerakkan, ditekukkan, sakit. Cuman karena ya biasalah kita ya lupus ini kalau masih bisa kita tahan ya sudahlah gitu dulu kan, nanti. Jadi ya Nuna itu seperti itu juga. Jadi akhirnya udah nanti dan pas di endingnya itu bengkak ya, ada pembengkakan dan dia udah nggak tahan lagi sampai demam pada saat itu. Jadi akhirnya ya ini mau nggak mau kita harus ke dokter spesialis tulang karena di lututnya itu udah bengkak. Yang kita khawatirkan itu cairan gitu kan, karena kan kebanyakan kita kan memproduksi cairan secara berlebihan gitu kan. Jadi saran ke dokter tulang, sampai di dokter tulang Nuna di ronsen. Pas waktu di ronsen memang dilihat ada sedikit massa padat. Pada saat itu dokter mencurigakan sesuatu gitu kan, tapi ya mudah-mudahan tidak seperti itulah kata dokter. Kita coba dulu. Jadi waktu itu di dokter tulang ada beberapa treatment yang dijalankan sama Nuna. Pertama dokter ingin menyedot cairan, ternyata tidak ada cairan, berarti itu massa padat. Memang benar itu padahal massa padat. Jadi Nuna dikasih beberapa treatment, suntikan, ada 4 kali disuntik dan akhirnya di ronsen ulang. Begitu di ronsen ulang sudah nggak ada massanya lagi. Terus ada kalau dibilang pengapuran, jadi sendi-sendinya itu kita kan punya sendi, jadi di ujung-ujung tulang itu ada seperti tulang sedikit tumbuh tulang kayak taji-taji gitu kan tumbuh. Nah itu yang membuat sakit, makanya dokter bilang itu pengapuran dan itu harus diobati. Jadi begitu sudah beberapa kali dia di treatment dan sekarang sudah tidak ada lagi pengapuran itu putih-putihnya, dan massa yang ada tadi di lututnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak bengkak lagi, dan dia sudah mulai bisa beraktivitas. Namun pun kita juga harus waspada dan hati-hati. Memang lupus cenderung seperti itu, apalagi lupus dengan tulang ya, RA ya. Jadi kita memang benar-benar yang selalu ke tulang ya. Pada dasarnya kita rasa awalnya memang sederhana, ngilu atau sulit bergerak, tapi kalau itu dibiarkan terus akhirnya bisa meradang. Dan yang kita khawatirkan itu adalah satu jenis penyakit peradangan yang kata dokter itu sulit sekali sembuh. Ini menurut dokter tulang begitu ya. Jadi memang untuk saat ini obat itu belum ada di seluruh dunia. Jadi dia tergantung dengan kondisi ketahanan tubuh kita. Ketika imun kita baik, dia nggak akan radang. Tapi ketika imun kita turun, dia akan radang. Nah, jadi itu sulit dikendalikan. Makanya yang harus kita perbaiki adalah ketahanan tubuh. Kalau kondisi tubuh baik, imun baik, peradangan itu tidak akan ada. Itu memang ada satu contoh kasus teman kita sendiri. Sampai hingga dia di sini ya, sudah tidak ada lagi tulang untuk apa. Jadi dia ini lemas gitu aja. Karena untuk penyanggah tulang ini sudah lepas, sudah nggak ada akibat dari radang tadi. Dan itu kalau ketika dia imunnya lagi turun, dia akan
berair, terus kayak ada apa ya, cairan. Nah, tapi ketika imunnya baik, cairan itu akan hilang sendiri dan itu akan berulang seperti itu. Makanya dokter tulang menyatakan kepada kita harus hati-hati dengan kondisi yang seperti itu. Makanya jaga imun, rutin cek tulang berkala. Terus ada sesuatu yang yang mencurigakan, kita boleh ke dokter reumatologi atau boleh kalau mungkin dari dokter reumatologi menyarankan kita ke dokter tulang, ya kita ke dokter tulang. Ya, gitu. kayak kalau case-nya kemarin si Dede, dia disedot cairan dan Dede cairan dan tidak mengganggu tulang. Kalau Nuna itu mengganggu tulang. Tapi cairan nggak ada. Cairan nggak ada. Terbalik itu mengganggu tulang. Makanya sama dokter dikasih treatment penyuntikan. Cerita Nuna lah yang bisa menceritakan dari awal suntikan pertama sampai suntikan keempat. Kalau misalnya si Nuna bingung mengkronologikan, kita tanya asal pertama terasa sakit kapan? Pertama kali sakit itu kira-kira bulan 10. Bulan 10 2001. Yes. Berarti dari 10 udah mulai terasa. Rasa awalnya itu kayak apa? Kebas, kesemutan. Dia agak susah digerakin aja. Itu susah bengkok atau susah bergerak walaupun lurus? Bengkok bisa, lurus bisa, cuma susah bergerak gitu aja, agak kaku. Tapi terasa kayak kita yang ini juga nggak, yang radang sendi, yang ngilu gitu tuh terasa gitu juga nggak? Dia kalau cuaca dingin selalu ngilu. Kalau terasa ngilu. Kalau misalnya lagi nggak cuaca dingin atau AC pengaruh nggak AC? Pengaruh. Berarti mau cuaca dingin dari luar ataupun AC, dia pengaruh langsung ngilu. Oke, itu berarti dari mulai Oktober ditahan. Dari Oktober itu ada nggak berobat ke dokter tulang? Belum ada karena masih sakitnya masih hilang timbul. Jadi itu salah satu kelemahan kita nih ya. Kalau misalnya kadang karena hilang timbul kita anggap sepele gitu kan. Ternyata mungkin di situ udah ngasih sinyal gitu kan. Tapi kitanya mungkin nggak aware, kitanya kurang aware. Akhirnya tertumpuk sampai di bulan 11. Yang terakhir parahnya itu terasa udah benar-benar udah nggak sanggup lagi, angkat tangan di awal bulan 1. Awal bulan 1, bukan di akhir Desember itu ya? Malam tahun baru. Akhir tahun. Kalau yang pas waktu ada kemalangan yang kebanjiran itu, yang waktu dibawa jalan jauh itu masih terasa, udah mulai nyeri, udah mulai terasa banget sih. Dari situ sampai akhirnya di malam tahun baru itu udah memang angkat tangan, udah nggak sanggup lagi, akhirnya ke dokter. Dan mungkin catatan di sini kalau misalnya ada yang mau tahu kondisi parahnya Nuna, dia sampai turun dari tebing ke Medan itu dari pintu rumah sakit harus disorong dengan kursi roda. Jadi dia nggak bisa jalan sama sekali. Setelah itu berarti langsung ketemu sama dokter spesialis kita. Iya. Di situ langsung ronsen ya, disuruh ronsen. Iya, langsung ronsen. Nah, kalau ini mungkin Nuna langsung ceritakan kronologisnya dari mulai ronsen terus dengan pengobatannya. Di situ berjumpa dokter, ditanya ini awal gejalanya gimana, udah dijelaskan sakit sampai bengkaknya udah macam kaki babi, cakap. Ya, itu kemarin ya memang agak kelihatan besar ya. Besar sekali. Dokter menyuruh di ronsen. Setelah ronsen katanya ada sesuatu yang kemungkinan besar terjadi, tapi mudah-mudahan enggak. Jadi curiganya di situ mungkin karena ada kelihatan massa padat. Iya, jadi curiganya antara itu cairan atau tumor. Betul. Tapi karena mungkin muncul kecurigaan dokter karena waktu disedot nggak keluar cairan gitu. Jadi akhirnya dicoba dulu. Kemarin dokter bilang kasih obat dan suntik 3 kali ya. Iya, 3 kali untuk melihat kalau jika udah ada perubahan, bengkaknya hilang, mungkin itu bukan tumor. Jadi kalau dari dokter sendiri bilang itu peradangan itu karena apa? Ya. Lebih kemana dia? Karena lupusnya kah atau karena pola makan kah? Kalau untuk
peradangan, nah kasus Nuna ini dua, peradangan dan di tulangnya itu ada pengapuran. Jadi kan dua kasus di satu kaki gitu ya. Oke, mungkin sebelum ini, mungkin banyak yang belum ngerti. Nah, kalau konsep pengertian dari pengapuran sendiri. Nah, pengapuran itu adalah penumbuhan tulang yang nggak sesuai gitu, tumbuh di tempatnya. Misalnya di bagian sendi-sendi itu biasanya pada usia lanjut ya, kayak orang tua itu dibilang pengapuran, kelebihan tulang. Kalau orang bilang juga kayak kelebihan taji-taji di ujung. Jadi kadang suka di telapak kaki di ujung sini dia tumbuh. Jadi kalau dipijak tumit kaki itu sakit. Kadang di bagian lutut kalau bergerak itu sakit. Nah itu kebanyakan. Kalau waktu di ronsen nanti tuh kelihatan. Sendinya itu ada runcing-runcing pengapuran. Nah itu pengapuran. Pengapuran itu dari pola makanan gitu kan. Nah kita harus flashback ke belakang, makan kita kayak apa gitu. Nah, karena kan nggak bisa segampang itu dicerna lagi gitu, makanya terjadilah pengapuran itu dari makanan. Nah, pengapuran itu ada dua jalan sih kata dokter, pengobatan secara minum obat atau dengan suntikan gitu. Nah, kalau kasusnya Nuna tadi itu dia ada pengapuran juga di tulangnya, sekaligus juga ada pembengkakan peradangan. Pada saat itu begini dokter bilang, dia mencurigakan karena ada satu masa, tapi dia belum meyakini sekali masa itu apa katanya. Tapi dia bilang ya semoga jangan seperti yang kayak ditakutkan gitu, kayak tumor atau apa, karena memang pada saat itu masa dia itu dia bengkak dan padat, padat ya, besar. Ada bengkak, tapi kalau dipicit itu kan lembek ya, cair. Nah, Nuna itu bengkak tapi padat, keras gitu. Nah, jadi dokter mencoba dengan treatment menyedot, ternyata tidak ada cairan. Berarti ini memang benar-benar masa padat gitu kan. Nah, cuman dokter bilang kita kasih opsi, coba kita beri treatment dulu dengan suntikan. Ya, alhamdulillah suntikan pertama sudah ada perubahan ya. Iya, perubahan sedikit. Nuna sudah mulai bisa sedikit jalan ya. Rasa sakitnya pun kurang ya, kurang banyak. Terus dokter bilang minggu depan kita harus suntik kembali, suntik kedua mulai kurang lagi disuntik ketiga baru kelihatan benar-benar kembali semula. Dan terus dokter foto ya, di ronsen sudah beda, pengapurannya sudah tidak ada lagi, pembengkakan yang massa dan padat tadi sudah tidak ada, udah bersih. Tadinya kan kita bisa lihat kabut putih ya, nah ini udah hitam semua, udah nggak ada massanya, dan kakinya udah bisa jalan lagi. Nah cuman ada sedikit lagi kata dokter, sedikit aja. Nah itu perlu kita suntikan untuk yang keempat. Nah dengan suntikan keempat ini mudah-mudahan insya Allah nggak ada masalah lagi, karena massanya pun tidak ada, terus pengapurannya tadi pun udah tidak ada lagi. Nah namun tetap kita harus jaga pola makan. Itu akan kembali lagi bagaimana cara pola makan kita gitu. Kalau kita bisa diet yang baik, mungkin dia nggak akan kembali. Tapi kalau kita makannya sembarangan, apa aja kita makan, dia akan bisa mengulang kembali. Itu berarti harus menghindari makanan apa? Ya kayak seafood ya, karena pengapuran itu kan identiknya kan seafood apa semua, terus dia kan kayak asam urat itu ya. Nah terbentuknya seperti itu. Nah rajin olahraga juga. Nah bagi kita yang sering penderita ini pengapuran, dokter itu paling sarankan olahraga itu treadmill. Nah treadmill atau jalan aja, kalau misalnya kita nggak punya alat untuk treadmill, kita jalan pagi gitu. Nah jalan sore, iya pentingnya jalan. Nah itu dia untuk melatih sendi-sendi. Iya, masa otot kita juga. Terus istilahnya kalau kita makan itu terus kan kalau kita ada olahraganya kan, jadi dia bisa seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi kalau seandainya kita makan satu hari berapa ribu kalori misalnya, sementara asupan gizi kita yang perlu cuma 3.000, yang kita makan 5.000. Nah jadinya kita bukan defisit, malahan kita terlalu low jadinya kan. Jadi harus kita kurangin. Nah dengan cara olahraga gitu. Makanya kalau dengan olahraga teratur, jadi apa yang kita makan itu dia bisa dicerna dengan baik gitu. Berarti tadi total si Nuna dapat suntikan 4 kali. Sebenarnya kalau untuk pengobatannya sendiri 3, tapi tadi untuk memaksimalkannya tadi Pak dokternya
saranin suntik lah yang Sekali lagi. sekali lagi, dan akhirnya tetap disuruh makan obat. Tadi kemarin obat yang dikasih obat apa aja nih ya? Rekorvar, Anti sakit Itu yang anti dikasih. Nutriflam, Nutrifam itu untuk anti bengkak. anti bengkak, sama satu lagi glukosamin. Oh iya, itu untuk apa? Tulang. Tulang. Iya, kayak nutrisi atau apa gitu di tulangnya. Gitu. Tapi misalnya itu glukosa kan untuk vitamin di tulang berarti ya kan. Seandainya tulang kita udah bagus, boleh nggak dikonsumsi terus? Enggak lah, itu kan harus sesuai anjuran dokter. Oke. Enggak semua obat itu harus terus rutin dikonsumsi gitu. Jadi kita harus, kenapa tadi dokter bilang obatnya masih dilanjutkan? Mungkin kan dokter masih mau mengoptimalkan pengobatannya itu lebih baik lagi gitu. Berarti dari sini bahwasannya kita tahu untuk kita yang odakus ini pola makan, pola hidup itu kita tetap harus jaga ya. Terus juga mungkin salah satu dampak yang paling banyak kena rata-rata di lupus ini di tulang dan Iya, tulang dan sendi gitu. Karena kan dia memang kan nyerangnya kan juga ke tulang kan. Obat-obatan yang kita konsumsi, makanya sekarang kan sudah tidak disarankan lagi yang steroid kan. Steroid itu kan membuat pengeroposan tulang dan gigi juga dan membuat penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah, bayangkan kalau kita terus puluhan tahun bahkan bisa seumur hidup minum steroid itu, gimana dengan kondisi tubuh gitu. Makanya sekarang dokter-dokter sekarang sudah mulai, teknologi mulai canggih ya, pengobatan itu sekarang sudah mulai bagus semua. Nah, kita odakus sekarang itu jarang sekali dokter yang ngasih kita ada steroid, sudah diganti gitu, karena nggak boleh mengkonsumsi steroid itu dalam jangka panjang. Nah, itu juga bisa mengganggu dengan kondisi tulang kita. Dimana lagi juga lupus juga kan menyerang ke bagian sendi-sendi tulang, makanya kan ada juga lupus dengan RA kan gitu. Makanya kita nih rentan dengan tulang, makanya dokter bilang perhatikan tulang dengan baik, jangan sepele dengan tulang kita yang ada pada saat sekarang gitu, karena dikhawatirkan dokter takut di satu masa tulang itu sudah tidak bisa berfungsi lagi, dibilang kropos, dia sudah tidak, maksudnya gini, ada satu kasus sudah berapa tahun yang lalu juga, dia itu lupus tapi dia udah nggak bisa bergerak apalagi, tulangnya itu udah kayak ular gitu, kayak lembeknya itu nggak bisa diapa-apain gitu, lunak, jadi dia berdiri nggak bisa, duduk dia nggak bisa, kalau duduk dia harus disanggahkan, kalau apa, jadi dia sudah tidak bisa beraktivitas kembali. Makanya dokter selalu bilang perhatikan juga dengan kesehatan tulang kita. Jadi kalau dengan kita olahraga teratur, kayak kita misalnya jalan 1000 langkah gitu kan, atau treadmill, nah itu bisa, kalau 1000 langkah saya hitung dan dokter bilang itu setengah jam. Jadi kalau kita setengah jam, tapi dengan catatan kita nggak berhenti ya, jalan, tapi bukan jalan cepat ya, jalan saja sesuai detak jantung ya, sesuai kita. Kadang-kala kalau kita bilang jalan santai, misalnya ini Nuna sanggup tuh kencang, Mega nggak sanggup. Jadi sesuai kemampuan kita, tapi kita melakukan jalan itu 30 menit minimal. Jadi Minimal satu hari. Jalan nih, kita terasa kayaknya jantungnya Pelan aja, jangan terlalu santai. Iya. Nah, jadi 1000 langkah itu ibaratnya kita bisa membuat kita bisa menghindari tuh tulang keropos, osteoporosis, dan juga bisa membuat jantung dan paru itu bekerja dengan maksimal. Nah, jadi kita sering disarankan tuh. Nah, kadang kita kan males tuh ya olahraganya, jalan. Padahal kalau dibilang olahraga yang paling gampang tuh kan jalan ya. Iya. Nah, tapi itu paling murah. Iya, tapi itu kadang juga nggak diindahkan sama kita penderita lupus gitu. Makanya penderita lupus tuh lagi-lagi harus deh olahraga yang ringan gitu. Betul. Jadi mungkin dari sini ya bisa teman-teman yang lain juga ambil pelajarannya dari setiap case yang kita jalanin, ataupun dari teman-teman yang mungkin ada pengobatan, dia selalu aja ada hal baru ya. Iya, di lupus. benar. Nanti di Nuna case-nya apa, di saya case-nya apa, nanti di Oni case-nya apa, dan itu luar biasanya lupus. Iya, semuanya terus berbeda. berenovasi dia ya. Berenovasi, dia Ada aja gitu perkembangannya. tingkahnya Iya. Walaupun udah remisi, Iya. tetap kita Karena jaga. termasuk Iya. Nuna ini udah Remisi. dari tahun Dari 2000 berapa tuh ya? 2000 berapa ya? Udah lama juga sih, nggak kehitung. udah remisi udah lama, dan ternyata sekalinya dia ada dampak
indikasi dia manifestasi dari itu? Iya, manifestasi karena gini, sebelum bengkaknya ada di tulang, Nuna kan sudah mulai terganggu sedikit ginjalnya. Yes. Sebelum terganggu Iya. ginjal kan kena COVID dulu. Jadi ini semua sistemnya sudah rusak, sudah terganggu. Jadi akhirnya semua bisa terjadi kalau lupus ini. Makanya kan selalu jaga imun. Karena ketika imun tidak terjaga, semua bisa keluar. Ya tulangnya bisa sakit, bisa pembengkakan jaringan otot, terus ginjalnya juga sudah bermasalah. Nah, makanya kita flashback lagi ke belakang. Pada saat Nuna ini diremisi obat, ya kan, lifestyle-nya kayak mana? Pola hidup dia sehat nggak gitu kan, makanannya gimana, dia kan udah nggak konsumsi obat. Nah, kenapa tiba-tiba setelah beberapa tahun dia nggak mengkonsumsi obat, tiba-tiba ginjalnya keluar, tulangnya keluar kan gitu, karena ada apa, muncul. Nah itu tadi, kalau kondisi pada saat kita remisi, kita memang benar-benar menjaga sekali, kayak kita memang apa treatment yang diberikan dokter, jarang sekali sih bisa terulang. Nah khawatirnya kadang saya juga sendiri kadang suka makanan suka sehati gitu ya, terus pola hidup sehat kadang tidurnya suka larut malam, bangunnya kesiangan, jadi tuh sistemnya udah nggak bener gitu. Nah otomatis di tubuh kita ini kan dia ada waktu pergerakan tubuh itu, maksudnya jam sekian kita harus tidur, berarti otomatis semua saraf yang ada dalam tubuh kita diistirahatkan gitu. Berarti semua ginjal, semua kan istirahat tuh, nggak ada melakukan aktivitas. Nah pada jam saat istirahat kita nggak istirahat gitu. Nah pas pada jamnya harus aktivitas kita mau istirahat. Jadi sebenarnya udah kucar kacir ini, sistemnya sudah mulai terganggu. Nah ketika sistem itu semua mulai terganggu, keluarlah di mana imun yang paling rentan, yang paling ibaratnya paling rendah, di situ dia mulai keluar. Nah kemungkinan pada saat itu masanya ginjal Nuna mulai agak lemah, akhirnya keluar, terus kayak otot-otot tulang keluar, jadi seperti itu, terganggu sistem. Dan itu dia kayak efek domino ya, satu jatuh berkesinambungan langsung. Iya benar. Nah itulah bisa dikatakan pasca COVID lupus flare. Nah itulah bisa dikatakan. Nah saya kemarin COVID, tapi alhamdulillah lupus nggak flare. Karena apa? Saya tahu ini kondisi imun saya di puncak 0, yang sudah ibaratnya sudah tidak bisa apa-apa. Jadi saya harus menjaga benar supaya pasca saya COVID lupus saya jangan flare. Jadi saya harus mengimbangi antara istirahat, terus pola pikiran saya yang stres itu harus kita supaya jangan stresnya itu berlebihan gitu. Makanya kadang-kala lupus itu nggak perhatiin ke situ, kita udah push pasca COVID kita kena COVID. Setelah kena COVID kita nggak hati-hati dengan lupusnya, kebanyakan flare-nya di situ gitu. Tapi kalau kita bisa menjaga, is okay, nggak ada masalah. Karena memang banyak case dari yang waktu gelombang kedua, teman kita yang lupus, banyak yang kena COVID, pasca COVID selesai terjadilah lupus. Jadi dia yang harus diwaspadai. Benar. Mungkin ada lagi yang mau ditambah, Nuna? Ada cerita yang lain yang pengen ditambah, atau mungkin dari Oni ada yang pengen ditambah? Kalau dari saya mungkin untuk teman-teman selalu berjaga walaupun udah remisi aja sih. Itu aja ya. Itu yang paling penting, karena banyak yang kemarin agak terlena, jadi karena merasa bahwa remisi itu bukan sembuh. Sembuh, ya. Remisi itu hanya karena dia sudah tertidur lupusnya, jadi dokter melakukan pemberhentian sementara. Tapi bukan berarti kita bisa leha-leha. Benar, iya. Anggap enteng. Iya, kita seperti ini loh, kondisi lupus kita gini, sedang tidur, bukan mati ya. Sedang tidur berarti kalau sedang tidur ada sesuatu hal dia bisa terbangun, ya kan? Misal kayak kita tidur, ada suara kucing kita bisa terbangun, atau orang buka pintu kita terbangun, atau mungkin ada suara sedikit kita terbangun gitu. Jadi sama halnya dengan lupus, ketika remisi ada hal yang membuat dia untuk bangkit kembali, itu apa? Nah mungkin pada saat itu Nuna COVID-nya kan, karena COVID dia flare lagi gitu kan, bisa jadi pada setiap pasca COVID imunnya pada turun semua. Nuna nggak mengkonsumsi obat-obatan lupus kan, jadi belum sempat dia backup, jadi sudah
ini langsung disamber. Tapi kok pada saat tadi kita masih mengkonsumsi obat-obatan lupus, dia bisa memfilter. Iya, bisa distabilkannya gitu. Jadi pentingnya intinya harus jaga ketahanan tubuh, imun harus dijaga, pola hidup itu harus, ya kita lah yang tahu bagaimana harus kita lakukan. Banyak-banyak berolahraga, makanan yang bernutrisi, tetap minum vitamin untuk tulang. Kalsium, kira-kira kalau kalsium ini bisa nggak ya? Kalsium, makanya kan kita harus cek kepadatan tulang. Jadi jangan semua asal sedikit-sedikit minum kalsium. Nah, kalau tulang kita udah padat, untuk apa kita minum kalsium? Ada overdose. Tapi rata-rata memang sih kalau autoimun lupus itu memang agak sedikit kropos. Nah, tapi itu pun kita harus konsultasi ke dokter. Jangan asal-asalan minum obat. Karena dosisnya juga dokter yang menentukan. Iya, bener. Sama kayak saya sama Mbak Mega sama dokter tulang, kita langsung dipenah ya, di pembuluh darah di sini langsung disuntikan obat ini ya, obat untuk tulang. Jadi beda-beda. Jadi bagusnya kita konsulnya ke dokter. Ada lagi yang mau ditambah? Atau sudah itu aja? Oke. Nggak ada lagi. Jadi ya mungkin pengajaran tentang tulang kali ini oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak ada lagi yang mengalami kasus kayak Luna, dan kita berharap sih semua tetap sehat-sehat aja, jaga kesehatan selalu, terutama ini ada gelombang Omikron. Jadi jangan keluar kalau tidak perlu, dan jaga kestabilan imun, kestabilan hati. Itu manajemen hati itu perlu karena mengurangi kadar stres. Ya, pikiran kita juga harus dijaga. Oke, jadi sampai sini dulu buat teman-teman, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa lain waktu dan sehat selalu. See ya.